Oke, baik. Sebelumnya, saya Salsabila Syafadira Wardani, praktikan dari kelompok 2. Di sini, saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 4, yang dimana soalnya itu membuat program menghitung A pangkat B dengan B dapat berupa bilangan negatif menggunakan function rekursif tanpa operator kali pada programnya. Di sini saya mulai dari baris pertama dan kedua. Ini ada include IOSTEM. Ini merupakan header untuk menggunakan fungsi input output seperti cin dan cout. Kemudian ada using namespace std ini supaya tidak perlu lagi menuliskan std titik-titik pada setiap fungsi input dan output yang digunakan. Jadi, selanjutnya pada baris ke-4 sampai ke-10, ini merupakan terdapat fungsi hitung perkalian. Jadi, fungsi ini tuh digunakan untuk menghitung perkalian dua bilangan menggunakan rekursif.
Jadi di sini ada pernyataan kondisi jika variabel angka 2 bernilai 0, maka di sini return 0 atau hasilnya 0. Kemudian jika variabel angka 2 lebih dari 0 atau bernilai positif, maka nilainya itu di sini variabel angka 1 ditambah fungsi hitung perkalian dengan parameter angka 1 dan angka 2 dikurang 1. Selanjutnya, jika variabel angka 2 bernilai negatif, di sini return min hitung perkalian atau membalik nilainya menjadi positif. Selanjutnya, dari baris 13 sampai ke 19 sampai ke 20 terdapat fungsi pangkat, fungsi hitung pangkat. Jadi fungsi ini digunakan untuk menghitung A pangkat B menggunakan rekursif. Di sini terdapat pernyataan kondisi jika variabel eksponen sama dengan 0, maka hasilnya itu akan 1 atau sama saja seperti A pangkat 0. Jadi karena pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Kemudian jika eksponen lebih dari 0 atau bernilai positif, maka fungsinya itu akan mengalihkan basis dengan basis pangkat eksponen min 1. Dan yang terakhir, jika eksponennya negatif, maka di sini digunakan rumus 1 per A pangkat min eksponen di sini karena nilai negatif jadi mutlak B atau nilai mutlak dari eksponen.
Selanjutnya ini untuk fungsi main atau fungsi utama. Jadi di sini dideklarasikan variabel angka dasar dan pangkat dengan tipe data integer. Variabel ini digunakan untuk input. Kemudian di sini ada input untuk angka dasar dan pangkat. Setelah itu untuk variabel hasil itu merupakan nilai dari di sini fungsi hitung pangkat dipanggil untuk nilainya disimpan ke variabel hasil. Kemudian di sini cetak hasilnya. Jadi mungkin saya akan sedikit mengulang penjelasan dari awal. Setelah di sini variabel hitung pangkat dipanggil. Nah, variabel hitung pangkat dipanggil, kita lihat variabel fungsi hitung pangkat. Jadi terdapat kondisi jika eksponen sama dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Kondisi ini tuh untuk A pangkat 0. Kemudian jika eksponennya lebih dari 0 atau positif, maka fungsi akan mengalihkan basis dengan basis pangkat eksponen min 1. Selanjutnya, jika eksponen bernilai negatif, maka di sini diproses dengan 1 per A pangkat mutlak B. Karena negatif dan negatif. Setelah itu di sini pada fungsi hitung perkalian. Jadi jika variabel angka 2 ini bernilai 0, maka hasilnya 0 atau sama saja dengan A dikali 0. Kemudian jika variabel angka 2 bernilai positif lebih dari 0, maka A kali B akan dihitung sebagai A ditambah A sebanyak B kali. Selanjutnya jika variabel angka 2 bernilai negatif, pada prosesnya ini akan dikembalikan nilainya menjadi positif dan mengambil negatif dari hasilnya. Mungkin untuk lampiran soal nomor 4 saya cukupkan sampai sini. Outputnya maaf Kak. Bersamamu ku akan bisa daratmu. Misalkan di sini angkanya yang gampang aja lah. Nah, di 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi untuk outputnya sudah benar. Untuk lampiran soal nomor 4 saya cukupkan sampai sini. Terima kasih.